Permisi, Mbak. Ya Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak. Begini. Saya direkomendasikan oleh perawat di ruang rawat anak saya untuk ke poligisi. Kebetulan anak saya dirawat di sini dan sudah diperbolehkan pulang. Baik Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa dan untuk usianya berapa ya? Namanya X, usia 11 tahun. Baik Ibu, saya izin konfirmasi kembali untuk pasiennya bernama anak X, usia 11 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, dirawat di bangsal anak ya Ibu? Iya. Nah baik, Betul. kalau begitu selanjutnya saya izin untuk menyampaikan beberapa hal untuk menunjang pemulihan adiknya selama perawatan setelah dirawat di rumah sakit, untuk mendukung pemulihan kondisinya, untuk menjaga kadar normal dari glukosa darahnya karena adiknya didiagnosis diabetes mellitus tipe 1 ya. Jadi untuk yang pertama, untuk rekomendasi dari ahli gizi dari rumah sakit ini itu menggunakan diabetes mellitus tipe 1 dengan prinsipnya yaitu tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizinya. Untuk kebutuhan gizinya itu perlu ditingkatkan dari berat badannya yang sekarang Ibu, karena adiknya kan untuk berat badannya itu kurang, jadi perlu penambahan untuk memperbaiki status gizinya. Jadi perhitungannya menggunakan berat badan ideal atau istilahnya targetnya seperti itu. Ya, Mbak. Jadi untuk target kalorinya itu sekitar 2.500 kalori. Kemudian untuk proteinnya itu 129 gram. Untuk lemaknya itu ada 86 gram dan karbohidratnya sendiri 323 gram. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kebutuhannya Ibu? Tidak, Mbak. Baik. Selanjutnya saya jelaskan mengenai pembagian makannya untuk sehari. Jadi untuk diet adiknya ini perlu untuk melengkapi dari sumber bahan makanan seperti karbohidrat, sumber protein hewani, protein nabati, kemudian sayuran, buah, dan lemaknya itu harus dicukupi. Jadi untuk pembagiannya di sini sudah saya cantumkan untuk berapa gramnya untuk dalam satu hari dan satu kali makan. Yang harus diperhatikan di sini yaitu asupan gulanya Ibu. Jadi untuk asupan gulanya untuk adik ini kan dengan kondisi diabetes mellitus tipe 1 itu harus dibatasi atau lebih baik jangan diberikan untuk gulanya karena nanti bisa melonjakkan kadar gula darahnya tersebut. Nah, untuk bahan makanan apa saja yang dia dapat diberikan dan sebaiknya dapat dihindari itu sudah saya tuliskan di sini juga Ibu. Untuk bahan makanan yang dianjurkan itu ada bahan makanan dengan indeks glikemik yang rendah sama indeks glikemiknya yang sedang. Untuk bahan makanan yang indeks glikemiknya yang rendah itu seperti beras coklat, mie, bihun, kemudian oat kalau misalnya adiknya bisa menerima. Kemudian ada wortel, kacang-kacangan, singkong. Kemudian untuk buahnya itu bisa apel, pisang, anggur, mangga, jeruk, atau pir. Kemudian dari sumber bahan makanan yang hewani itu semuanya boleh karena indeks glikemiknya termasuk rendah untuk yang berprotein itu. Kemudian untuk yang bahan makanan dengan indeks glikemik sedang itu boleh, tetapi agak sedikit dibatasi seperti roti tawar putih, kemudian jagung manis, kemudian pepaya, nanas itu. Kemudian yang bahan makanan yang tidak dianjurkan, kemudian sebaiknya untuk dihindari itu adalah bahan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Kalau buah-buahan itu seperti semangka, gula-gulaan seperti gula pasir, gula jawa. Jadi kalau misalnya untuk olahan masaknya sendiri lebih baik menghindari seperti yang bacem-baceman seperti itu karena bisa meningkatkan gula darah secara signifikan seperti itu. Ada yang dibingungkan Ibu mungkin?
Enggak. Bisa dilanjut ya. Ya, silakan. Selanjutnya ada penjelasan sedikit Ibu tentang diet yang direkomendasikan untuk adik. Jadi yang pertama itu diet diabetes mellitus ini itu diet yang diberikan itu pemberiannya itu dominan dengan yang berprotein tinggi dan sayuran. Jadi sedikit mengurangi karbohidrat sederhana. Tujuannya itu yang pertama jelas untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian membantu pemulihan dari kondisi adiknya, kemudian untuk mencapai dan mempertahankan kadar gula darah yang normal, serta untuk mengembalikan status gizinya agar status gizinya menjadi status gizi yang baik. Kemudian untuk syarat dietnya itu saya memberikan diet asupannya tinggi energi dan tinggi protein untuk memperbaiki status gizi. Kemudian lemaknya itu saya berikan 20% Ibu dari kebutuhannya. Jadi dari 2.500 tadi diberikan 20%-nya sebagai asupan protein dan 30%-nya sebagai asupan lemak. Nanti sisanya baru ke asupan karbohidrat seperti itu. Nah, untuk prinsip dari asupan untuk adiknya ini itu yang seperti saya katakan di awal tadi. Yang pertama itu ada tepat jumlah, kemudian tepat jenis, dan tepat jadwal. Jadi untuk tepat jumlahnya ini dalam satu piring makan, dalam satu kali makan itu, dalam satu piring itu bisa yang setengahnya itu untuk setengah piring itu untuk sayuran, yang seperempat piring itu untuk karbohidrat, dan seperempatnya lagi untuk protein. Jadi dalam satu piring bulat itu nanti bisa dibentuk T. T-nya ini yang separuh untuk sayuran, yang seperempat untuk protein, yang seperempatnya lagi untuk karbohidrat. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang tepat jenis ini itu memilih sumber karbohidrat yang dia karbohidrat kompleks dan tinggi serat. Karbohidrat kompleks itu seperti halnya ada seperti nasi, kemudian singkong, kentang, ubi, seperti itu. Kemudian lebih baik untuk menghindari yang gula-gula sederhana seperti gula Jawa, gula pasir itu tadi. Kemudian untuk buah-buahnya sendiri diusahakan untuk buah yang dia rendah indeks glikemisnya seperti kayak pepaya, pisang, seperti itu. Kemudian menghindari yang dia indeks glikemiknya tinggi seperti semangka, seperti itu. Selanjutnya tepat jadwal. Nah, tepat jadwal ini karena adiknya kan kondisinya di ada diabetes mellitus, kemudian tipe 1 yang rutin insulin. Jadi waktu makan juga harus diperhatikan. Dalam satu hari itu direkomendasikan untuk 3 kali waktu makan dengan 2 kali selingan. Dan jamnya juga harus diatur. Waktu makan itu tidak boleh untuk melewati jam yang sudah ditentukan karena nanti akan berimbas ke kadar gula darahnya. Misalnya jika sarapannya terlewat, nanti makan siangnya akan lebih banyak sehingga kadar gula darahnya akan melonjak seperti itu. Nah, kemudian waktu makan ini penting untuk diperhatikan karena itu tadi untuk mengontrol kadar gula darah. Kemudian karena adiknya ini juga ada malnutrisi, jadi waktu makan juga harus diperhatikan. Kemudian memperhatikan nafsu makannya juga, pastikan untuk nafsu makannya ini terjaga seperti itu. Adakah yang perlu ditanyakan kembali, Bu? Tidak. Baik. Untuk contoh menu seharinya itu sudah saya tuliskan di sini, nanti bisa di-adjust kembali sesuai dengan kebiasaan masak ibu di rumah. Tapi tetap memperhatikan yang tadi untuk menghindari penambahan gula sederhana dalam masakan, kemudian menghindari juga yang berbentuk jus. Lebih baik kalau buah itu yang buah masih dalam bentuk buah potongan seperti itu, menghindari jus seperti itu. Kemudian untuk snacknya itu nanti bisa dikasih kayak susu, kemudian buah potong seperti itu. Untuk bahan makanan juga bisa diganti sesuai dengan
yang indeks glikemik bahan makanan indeks glikemik rendah maupun sedang seperti itu. Apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan dulu Ibu? Udah paham. Nah, baik, kalau untuk pola makannya sudah paham, jadi di samping pengaturan pola makan itu juga harus melakukan pengontrolan untuk kadar glukosa darah. Jadi untuk pemantauan glukosa darah ini itu menggunakan alat namanya glukometer Ibu. Jadi untuk glukometernya itu sendiri nanti ada dua alat. Yang pertama ada lancet, pena lancet dan jarumnya. Yang kedua itu ada glukometer yang juga ada stripnya itu. Nah, untuk cara penggunaan dan cara yang dilakukannya sudah saya tuliskan di sini. Jadi yang pertama itu pasang jarum lancet pada alat. Jadi ada jarum yang biasanya warnanya biru itu nanti dipasangkan di jarum lancetnya. Kemudian nanti ada pasang strip, nanti ada strip, kemudian di glukometernya nanti dipasang. Kalau misalnya alatnya sudah siap, itu nanti jari yang biasa digunakan itu jari manis. Itu nanti diusap menggunakan alkohol swab atau tisu yang kecil itu nanti mengandung alkohol itu untuk membersihkan tangannya. Nah, setelah itu nanti bisa ditusuk di bagian samping, jangan di ujung sekali karena untuk mengurangi nyerinya itu. Kemudian untuk darah yang pertama kali keluar itu sebaiknya diusap dulu. Kemudian nanti kalau sudah ada darah yang keluar lagi bisa ditempelkan di strip glukometernya tersebut. Kemudian ditunggu hasilnya dan dicatat. Nah, hasil dari pencatatan ini nanti bisa digunakan untuk evaluasi dari kadar gula darah harian adiknya. Nah, untuk kadar gula darahnya yang normalnya berapa sudah saya tuliskan di sini. Nanti untuk yang diukur bisa kadar gula darah sewaktu, yaitu bisa di waktu kapan saja atau di kadar gula darah 2 jam setelah makan. Jadi nanti setelah makan 2 jam itu tidak memakan apapun yang dia mengandung energi. Kalau minum air putih itu boleh. Kemudian nanti baru dicek kadar gula darahnya seperti itu. Dan nanti kalau ada waktu untuk kontrol kembali nanti kita jadwalkan untuk pengecekan dari histori kadar gula darahnya ini dan untuk kebiasaan makan adiknya. Seperti itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan Ibu? Enggak. Baik, untuk komitmennya saya mohon bantuan Ibu untuk membantu untuk menjaga pola makan dari adiknya seperti itu. Baik, untuk jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk leafletnya ini bisa Ibu bawa sebagai acuan untuk sehari-harinya dan semoga adiknya cepat sembuh dan edukasinya sudah selesai. Ya, makasih. Nanti baik Ibu, sama-sama. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan bersamaan dengan jadwal kontrol adiknya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, permisi Mbak. Ya Ibu, silakan.